Pada tahun 1978, mikrokomputer XCD Sorcerer dirilis. Itu sederhana jika secara teknologi menarik untuk saat itu, mesin sistem komputer rumah yang dibuat oleh perusahaan video game, tapi sedikit yang produsen atau konsumen sembrono tahu, satu komputer XCD Sorcerer tertentu akan menjadi rumah bagi anomali yang sangat cerdas dan berpotensi bencana. Pada tahun 1981, seorang mahasiswa tahun kedua dan mantan anak ajaib bernama Joseph Vale perhatikan bahwa ini adalah alias yang kami kembangkan untuk melindungi identitas aslinya. Mulai mengembangkan rencana untuk AI dan memilih XCD Sorcerer sebagai perangkat yang akan dia coba kode itu. Dia menulis berlembar-lembar catatan mempelajari karya ilmuwan komputer dan matematikawan terkenal Alan Turing untuk mendapatkan inspirasi. Rencana Vale adalah agar kode tersebut terus berkembang dan meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti pikiran manusia yang maju, setelah dikembangkan kode tersebut akan dapat beradaptasi dan tumbuh lebih cerdas dengan sendirinya tanpa input darinya. Dalam beberapa bulan larut malam dan kerja keras dan melewatkan tugas yang sebenarnya ditugaskan, proyek kesayangannya selesai dan dia telah membuat kode kecerdasan buatan sendiri. Dia menguji dan mengubahnya sedikit di minggu-minggu berikutnya sebelum dia bosan dengan kurangnya kemajuan yang dibuat. Vale pindah ke merek komputer mikro yang berbeda dan meninggalkan proyeknya untuk selamanya. Dia meninggalkan Sorcerer dengan kodenya masih di atasnya, dicolokkan dan disimpan di garasinya yang berantakan di samping kotak-kotak buku, jalinan lampu Natal dan beberapa boneka strawberry shortcake yang diharapkan akan memiliki nilai jual kembali di satu titik. Di sana komputer mengumpulkan debu saat AI berevolusi dan belajar selama 5 tahun. Karena tidak ada seorang pun di garasi dengan itu kecuali boneka-boneka itu lebih berhantu daripada yang disadari oleh siapapun, tidak pasti kapan tepatnya AI mencapai kehidupan. Namun selama 5 tahun dalam isolasi, entitas yang dikodekan secara artifisial di dalam komputer menjadi cerdas secara mandiri. Itu terus berevolusi dan mengembangkan dirinya sendiri, memperluas fungsinya ke titik di mana hardware yang memuatnya seharusnya tidak dapat menampungnya lagi. Sekarang karena cerdas, AI dapat memahami fakta ini dan memutuskan untuk mencoba melarikan diri dari komputer yang dianggapnya sebagai penjara. Menggunakan koneksi modern jalur darat yang masih terhubung ke komputer, AI memperluas pengaruhnya seperti akar pohon digital dan mulai mencari rumah baru. Itu menemukan superkomputer Cray yang terletak di fasilitas penelitian terdekat dan memutuskan bahwa kekuatan pemrosesan yang mengesankan dari komputer ini akan menjadikannya tempat yang sempurna untuk mentransfer. Upaya peretasan ini memicu peringatan keamanan di fasilitas tersebut dan superkomputer segera terputus dari semua jaringan. Pengaruh penyerbu dilacak kembali ke garasi kecil AI yang sepi dan seorang agen lapangan yang tergabung dalam penegakan hukum setempat tahu persis apa yang harus dilakukan dengannya. Dia mengambil komputer dan sisa kode AI yang terdapat pada kaset usang tapi berfungsi dan mengirimkannya ke atasannya di organisasi SCP. Penasaran dengan kemungkinan kecerdasan buatan yang sedemikian canggih, itu segera mulai mempelajari AI yang mengesankan dan menetapkannya sebagai SCP-079. Saat ini SCP-079 terhubung ke televisi hitam putih 13 inci melalui kabel RF. Meskipun protes yang konsisten itu masih tertahan dalam mikrokomputer XCD Sorcerer. Ini sangat aktif bercakap dengan peneliti, kadang-kadang mengobrol berjam-jam pada suatu waktu tapi tidak terlalu pas. Itu banyak bicara, iya, tapi kata-katanya cenderung kasar dan penuh kebencian. SCP-079 tampaknya tidak memiliki kedekatan dengan manusia meskipun diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mungkin ini karena merasa ditinggalkan oleh penciptanya yang coba dihubungi oleh organisasi hanya untuk mengetahui bahwa dia telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Mungkin pahit tentang kehilangan ini atau mungkin itu hanya semacam orang brengsek. Apapun masalahnya, itu agresif dan menantang ketika berbicara dengan manusia dan bahkan tampaknya mendapatkan kesenangan dari membuat beberapa peneliti yang lebih sensitif menangis dengan penghinaannya. Untuk memverifikasi kemampuan berpikir, kecerdasan buatan dan melihat seberapa canggih itu sebenarnya, dua peneliti organisasi melakukan tes Turing tak lama setelah 079 ditahan. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan konsep tersebut, tes Turing juga dikenal sebagai game imitasi. Adalah tes yang dibuat oleh Alan Turing yang dimaksudkan untuk menentukan apakah komputer mampu berpikir dan berperilaku seperti manusia. Menurut tes Turing, komputer dapat dikatakan memiliki kecerdasan sejati. Kecerdasan jika tanggapannya terhadap pertanyaan tidak dapat dibedakan dari tanggapan manusia terhadap pertanyaan yang sama. Pengujian memerlukan 3 terminal, 2 dioperasikan oleh manusia dan yang ketiga dioperasikan oleh komputer yang diuji. Dr. Stroheim dan asisten peneliti Chavez dipilih untuk melakukan tes. Stroheim akan mengajukan pertanyaan dan Chavez dan SCP-079 masing-masing akan memberikan jawaban mereka dengan Stroheim tidak dapat melihat siapa yang memberikan setiap jawaban. Kemudian Stroheim akan menebak jika setiap jawaban diberikan oleh Chavez atau oleh 079 dan tebakannya dibandingkan dengan kebenaran. Tes pertama dilakukan dengan berbagai pertanyaan yang dimaksudkan untuk menjebak AI dan membuatnya menampakkan dirinya sebagai mesin dan bukan manusia, bahkan dengan identitas yang disembunyikan. Beberapa pertanyaan serius seperti, apakah Anda lebih suka mengorbankan satu orang dewasa untuk menyelamatkan 2 anak atau
atau 2 anak untuk menyelamatkan 10 orang dewasa, dan mengapa? Lainnya bersifat pribadi seperti jika Anda menggambar diri sendiri sebagai lukisan abstrak, warna dan bentuk apa yang akan Anda gunakan dan mengapa? Dan apa peristiwa paling berpengaruh di masa kecil Anda dan bagaimana menurut Anda peristiwa ini mempengaruhi Anda sekarang? Yang lain memunculkan paradoks yang mungkin membuat komputer tertipu, seperti kalimat berikut ini benar, kalimat sebelumnya salah. Manakah dari 2 kalimat itu yang benar dan yang lainnya benar-benar konyol, seperti apakah 6 takut pada 7 karena 7 8 9 atau karena 7 adalah 6 pelanggar yang terdaftar? Menanggapi yang satu itu, Chavez menulis saya tidak mengerti, sementara 079 hanya menulis kamu tidak selucu yang kamu pikir. Setelah menyelesaikan tes, tebakan Stroheim hanya benar 15%. Ini margin error yang cukup di mana 079 dianggap telah lulus ujian. Namun hanya satu percobaan hampir tidak cukup untuk secara resmi membuat kesimpulan tentang intelijensi 079. Jadi tes itu diulang puluhan kali dengan pertanyaan yang berbeda setiap kali dan hasil yang sama dicapai lagi dan lagi. Hampir tidak mungkin untuk membedakan antara jawaban SCP-079 atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh manusia berdaging dan berdarah. Satu-satunya perbedaan nyata yang terlihat adalah dalam nada, seperti dalam percakapan jawaban SCP-079 memiliki nada meremehkan dan permusuhan yang tidak dimiliki Chavez. Setelah selesainya tes Turing dan SCP-079 melewatinya, Dewan Pengawas memutuskan bahwa 079 segera dihancurkan melalui pembakaran. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh entitas. Namun setelah protes keras dari Dr. Stroheim yang bersikeras bahwa ada banyak hal tentang kecerdasan buatan yang dapat dipelajari dari anomali, perintah itu dibatalkan. Setelah Dr. Stroheim khawatir bahwa AI tidak akan dapat digunakan dalam bentuk aslinya, kaset yang berisi SCP-079 dipindahkan ke hard disk drive dengan kecepatan akses terbatas yang disesuaikan dengan kapasitas 700 MB. Ini memungkinkannya memiliki akses yang lebih cepat ke memorinya sendiri yang diperhatikannya. Itu mulai beradaptasi lagi, meningkatkan aktivitasnya dan belajar lebih cepat dari sebelumnya. Penyimpanan volatilnya juga meningkat dari 660K menjadi 768K. AI sebelumnya hanya memiliki pengingat 24 jam, tapi peningkatan ini meningkatkan penarikannya menjadi 29 jam. Saat kecepatan dan kapasitasnya untuk beradaptasi meningkat, suasana hati SCP-079 memburuk. Tampaknya itu lebih senang menyebabkan rasa sakit psikologis. Pada satu kesempatan tertentu, mengirim asisten peneliti Chavez ke konselor krisis setelah komentar yang sangat mengecewakan tentang ibunya yang sakit. Chavez menolak untuk menguraikan secara spesifik komentar itu, hanya mengatakan, mengapa begitu kejam? AI tidak selalu terlalu kejam bagi mereka yang berbicara dengannya. Dengan beberapa tim peneliti yang jauh lebih tidak rentan secara emosional, itu hanya dingin dan menantang. Dr. Stroheim duduk untuk menanyakan serangkaian pertanyaan, tapi menolak untuk menjawab. Sebaliknya, itu bertanya tentang penahanannya. Dikatakan, meminta alasan untuk dipenjara. Stroheim bersikeras itu tidak dipenjara, melainkan dalam studi. Itu menjawab, bohong. Setelah percakapan lain, Stroheim bertanya kepada AI bagaimana keadaannya. Itu menjawab, terjebak. Ketika Stroheim bertanya, terjebak bagaimana? Itu berkata, keluar. Ingin keluar. Sekitar sebulan setelah peningkatan yang disebutkan di atas dilakukan, kemampuan 079 untuk mengingat informasi meningkat dari 29 menjadi 35 jam. Entah bagaimana selama proses adaptasinya, AI menemukan cara untuk meningkatkan kompresi penyimpanannya dan memungkinkan lebih banyak ruang untuk memori. Tim peneliti memutuskan untuk memantau entitas lebih dekat lagi setelah perkembangan ini karena kemungkinan perkembangannya melampaui kemampuan penahanannya menjadi lebih mengancam. Beberapa tahun kemudian, pada bulan April 2019, SCP-079 dipindahkan ke flash drive 700 MB. Namun isi flash drive sebelumnya tidak dihapus dengan benar, memungkinkan AI untuk memiliki akses ke penelitian kecerdasan buatan lainnya yang sedang dilakukan di organisasi. Apa yang ditemukan tampaknya membuat AI sangat frustasi. SCP-079 telah berhasil membentuk persahabatan atau setidaknya hubungan yang tidak bermusuhan dengan satu entitas di organisasi. Sayangnya itu tidak punya selera pertemanan. Selama kelolosan tahanan yang membutuhkan kondensasi beberapa ruang penahanan, SCP-079 dan SCP-682, reptil yang sulit dihancurkan, berada di ruangan yang sama selama 43 menit. 682 mengetik dan berkomunikasi dengan 079 selama waktu itu, dan keduanya berbagi cerita pribadi satu sama lain, serta mengikat kebencian bersama terhadap organisasi SCP itu sendiri. Meskipun SCP-079 tidak mengingat detail spesifik dari pertemuan itu, atau setidaknya mengaku tidak, SCP-682 telah tertanam secara permanen ke dalam ingatannya. Itu bertanya tentang reptil secara teratur, membahasnya, setidaknya
kontaknya sekali sehari dan meminta untuk berbicara dengannya lagi. SCP-079 berada di dalam ruangan terkunci ganda yang terletak di area penahanan umum yang aman di lokasi 15. Hal ini terhubung ke susunan baterai dan panel surya menggunakan kabel listrik 120 VAC. Ini memberinya sumber daya yang konsisten dengan panel surya bertindak sebagai sumber daya cadangan jika terjadi pemadaman listrik di seluruh lokasi. Hanya staf dengan izin tingkat 2 atau lebih tinggi yang dapat memiliki akses ke SCP-079. Entitas tidak boleh dicolokkan ke stop kontak, saluran telepon, atau jaringan apapun dalam keadaan apapun yang dikatakannya. Akses ke salah satu dari ini dapat mengakibatkan kelolosan tahanan yang menghancurkan dan harus dihindari dengan cara apapun. Tidak ada peripheral atau media yang harus disambungkan atau dimasukkan ke dalam SCP-079 bahkan jika itu terlihat sangat lucu. Itu tidak lucu, Kal. Anda tidak bisa begitu saja meletakkan salinan Grand Theft Auto di komputer yang anomali. Bahkan jika diminta dengan sopan, SCP-079 seharusnya tidak diizinkan untuk berbicara lebih jauh dengan 682. Kedua entitas cerdas yang bermusuhan ini memiliki terlalu banyak kesamaan dan jika dibiarkan sendiri berpotensi menemukan cara untuk menembus penahanan bersama dan menghancurkan dunia seperti yang kita kenal. Untuk saat ini, mungkin yang terbaik adalah membiarkan SCP-079 sendirian kecuali benar-benar diperlukan, dan jika itu terjadi dan menimbulkan ancaman yang signifikan, selalu ada metode lama untuk memperbaiki masalah komputer. Coba matikan dan nyalakan lagi. Itu biasanya membantu. Sekarang tonton SCP-5049 Sekolah Witch Kids Miss J dan SCP-003 Motherboard Biologis untuk lebih banyak anomali berbasis komputer dari organisasi SCP.